What's up, Ibro Kumar di sini untuk IBC Tech dan ini adalah video hands-on Asus Zenfone 3. Sebagai informasi, Asus memang meluncing beberapa produk terbarunya, yakni diantaranya adalah Zenfone Deluxe, Zenfone Ultra, Zenfone 3 Laser, dan Zenfone 3 Max. Dan yang berada di tangan saya ini adalah Asus Zenfone 3 saja. Meski ini adalah seri Zenfone 3 saja, tapi ada dua tipe yang disediakan, yaitu yang berlayar 5,2 inch dan yang berlayar 5,5 inci. Secara garis besar keduanya tidak jauh berbeda. Secara desain sudah tampak jelas sekali perbedaannya dengan seri Zenfone terdahulu. Yang ini tampak lebih caper, karena tampak sekali desain yang sangat mencuri perhatian. Pada bagian depannya kita akan menemukan lapisan full kaca yang sudah berteknologi 2,5D curved glass. Kaca depannya juga telah dilapisi oleh pelindung buatan Corning Gorilla Glass 3. Di bagian depan bawah kita akan menemukan capacitive button yang tidak memiliki backlight. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk menghafal letak tombol-tombol kapasitif tersebut. Yang jelas yang saya perhatikan bagian depannya adalah sudah tidak ada lagi logo Asus, dan ini membuatnya terlihat semakin membuat penasaran orang yang melihatnya sekilas. Bagian belakangnya juga menggunakan lapisan kaca yang juga telah menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass 3 berteknologi 2,5D curve design. Di bagian atasnya kita akan menemukan fingerprint yang bentuknya agak sedikit melonjong. Memang agak tidak umum bentuknya, tapi pihak Asus mengklaim bahwa fingerprint ini bisa membuka HP hanya dalam waktu 0,3 detik saja, dan kita bisa merekam sampai maksimal 5 jari kita. Selain itu kita juga akan menemukan laser autofocus dan LED yang terletak di kanan dan kiri kamera utama Zenfone 3 ini. Kamera belakangnya beresolusi 16 megapiksel yang menggunakan sensor dari Sony. Fitur-fitur kamera belakangnya terlihat cukup mantap. Tidak hanya itu, kamera belakangnya juga sudah mampu merekam video sampai dengan 4K. Zenfone 3 pada dasarnya menitik beratkan kepada smartphone yang handal dalam jepret-menjebret. Hal ini didukung juga oleh tagline dari mereka sendiri, yaitu Built for Photography. Makanya tak heran segudang fitur yang dapat kita temui di menu setting kamera smartphone ini. Dan mereka menyebut ini semua dengan Pixel Master 3.0. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel yang memiliki bukaan aperture f2.0. Jadi dia akan lebih bisa menerima banyak cahaya, sehingga foto yang dihasilkan bisa menjadi lebih tajam lagi. Masih mengenai desain, frame atau pinggiran yang mengelilingi HP ini juga luar biasa, karena dia sudah menggunakan metal frame yang terbuat dari bahan aluminium alloy, bahan yang sama yang digunakan untuk pembuatan badan pesawat. Di bagian bawah kita akan temukan lubang charger, tapi dia sudah tidak menggunakan micro USB lagi, melainkan sudah menggunakan USB Type-C. Jadi otomatis sambungan USB-C ini akan mentransfer data yang sangat cepat dan mampu menghantarkan daya lebih cepat pula untuk keperluan charging. Di sebelah kanan akan kita bisa lihat tombol power dan volume button. Syukurlah, karena saya pribadi tidak terlalu menyukai desain tombol volume yang berada di belakang seperti yang ada di Asus Zenfone 2. Di sebelah kiri ada port SIM card yang berukuran micro. Kita juga bisa menambahkan SIM card kedua, tapi dengan mengorbankan slot micro SD alias hybrid SIM card. Hal yang membuat HP ini tampak ciamik menurut saya adalah ketebalannya yang hanya berada di angka 7,69 mm. Jadi sudah sangat cukup tipis untuk masuk ke kantong kita. Apalagi bobotnya juga lumayan ringan. Layar dari Asus Zenfone 3 yang 5,2 inci atau yang 5,5 inci semuanya telah menggunakan layar Full HD 1080p. Selain ukuran layar, yang membedakan antara kedua tipe tersebut adalah besarnya RAM dan memori internal. Zenfone 3 yang berlayar 5,5 inci memiliki RAM 4GB dan memori internal 64GB. Sedangkan yang di tangan saya ini memiliki RAM 3GB dan memori internal 32GB. Prosesor yang digunakan pun sudah sangat oke di kelasnya, yaitu menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 dengan speed clock 2.0 GHz. Untuk kapasitas baterai, dia memiliki 2600 mAh untuk yang berlayar 5,2 inci dan 3000 mAh untuk yang berlayar 5,5 inci, dan keduanya sudah didukung oleh kemampuan fast charging. Kita beralih ke user interface. Jika kita lihat user interface-nya, dia masih tetap menggunakan Zen UI, tapi yang ini tampak lebih enak dipandang mata. Beberapa perubahan memang dilakukan oleh Asus untuk membuat UI-nya semakin fresh. Sebagai kesimpulan, HP ini cukup gahar untuk HP di kelas tengah. Pixel Master 3.0 atau fitur-fitur di kamera cukup membuat saya penasaran untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Sebagai informasi, Asus Zenfone 3 yang berlayar 5,2 inci ini dijual dengan harga Rp4.099.000. Tunggu saja video full review saya mengenai handphone ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Ibro Kumar untuk IBC Tech. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.